ternyata banyak hal yang tidak bisa disepelekan ya dok ya. Dan itu banyak sekali, ada kurang lebih 80 jenis penyakit akibat dari autoimun ini dok. Nah, ada satu rumor lagi dok, nanti mohon dijelaskan karena ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah timbul. Katanya autoimun itu salah satu penyebabnya adalah karena faktor genetik, keturunan katanya dok. Nah itu jadi kita bahas, dan buat Bapak Ibu nanti kita simak dan kita belajar sama-sama pemateri kita Dr. Raden Setyo Budi Praetno ini, karena jangan sampai Anda lewatkan, kalau perlu kita siapkan catatan buku tulisan kita. Dan satu hal yang terpenting buat Bapak Ibu yang sudah hadir dan ingin mengajukan pertanyaan, dimohon agar pertama menyebutkan nama terlebih dahulu, kemudian asal kota, dan pertanyaan terkait daripada materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Mari sekali lagi kita sambut Dr. Raden Setyo Budi Praetno. Kita ketikkan sekali lagi angka 4545, semangat kemerdekaan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Setyo. Merdeka dok, silakan. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Julius, terima kasih teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, beberapa teman juga dari luar, Pak Amri dari Sydney, terima kasih banyak. Saya tidak bisa menyebut satu persatu ini, apalagi teman-teman yang sedemikian sibuk. Tapi paling tidak saya ngerasa bangga malam ini karena 621. Jadi kalau tadi Pak Julius menyebutkan 500 untuk offline, ini sudah tercapai Pak Julius. Jadi bisa dilaksanakan untuk Zoom malam ini juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, salam kebajikan buat kita bersama. Mudah-mudahan silaturahmi malam ini juga kita mendapatkan pembelajaran. Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya bukan seseorang yang ahli seperti Prof. Kitoko tadi diceritakan sama Pak Julius atau Prof. Frederick, karena secara akademis mereka memang memiliki nilai. Kalau buat saya secara pribadi, saya tidak di posisi itu. Saya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus dijadikan jembatan. Artinya adalah kalau teman-teman seperti yang tadi disampaikan juga, disinggung sedikit, tidak perlu sampai kuliah. Nah, saya ingin pakai itu. Tidak perlu harus jadi dokter, tidak perlu sulit. Yuk kita sama-sama belajar dan belajar. Hari ini atau malam ini kita akan coba mengupas mengenai autoimun kembali. Karena terus terang, ini adalah satu kekhawatiran yang besar. Tadi Mas Pras menyampaikan, menyinggung juga, tidak sederhana. Tapi ada kata kunci yang bagus sekali dari Mas Pras, merubah pola. Jadi kalau singkatnya nih kita cerita panjang lebar, pada akhirnya adalah merubah pola. Ingat ya, yang namanya kasus autoimun itu bukan barang baru. Dan kasusnya banyak banget. Kenapa tidak selesai sampai hari ini? Karena belum merubah pola. Polanya masih yang lama. Polanya masih minum obat. Bahkan mohon maaf sekali lagi, orang autoimun itu sampai mengkonsumsi, sekali lagi, sampai mengkonsumsi metotrexat. Apa itu metotrexat? Adalah obat anti kanker. Bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi satu kondisi yang luar biasa. Merubah pola adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Demikian juga dengan polanya. Tidak ada lagi tablet, tidak ada lagi kapsul, tidak lagi bicara obat, tidak bicara kemo, tapi bicara transdermal. Itu merubah pola. Mudah-mudahan terinspirasi buat siapa saja kerabat kita, saudara kita yang mengalami kondisi dengan autoimun, yuk kita lakukan rubah pola. Salah satunya adalah pemilihan bagaimana menyelesaikannya. Dari yang tadinya tidak transdermal, sekarang dirubah menjadi transdermal. Itu baru satu unsur, nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, yang kedua yang menarik lagi dari autoimun ini adalah, kalau tadi dibicarakan, saya tidak akan menyinggung dulu genetik, tapi saya akan menyinggung perjalanan kita. Ingat ya, kita diajari obat dan obat. Bahkan ada kalimat yang lebih sedih lagi, obat warung. Jadi apa-apa datang ke warung, apa-apa datang ke warung. Saya sakit ini datang ke warung, itu obat. Tadi udah disinggung sebetulnya sama Mas Prat. Ini kelanjutannya. Ketika kita makin sering dengan obat-obat itu, maka kita yang tadinya tidak ada autoimun, ini nanti akan saya singgung mengenai genetiknya. Kita yang tadinya tidak autoimun saja akan mengarah ke autoimun.
Karena kebiasaan kita dengan obat dan obat dan obat. Mudah-mudahan akan jadi inspirasi buat kita dan bahan pemikiran buat kita. Sekali lagi posisi kita sama. Posisi saya dengan Bapak Ibu sekalian sama. Kita harus berpikir, kita harus belajar dan belajar dan belajar. Mencari sampai kita merasa keyakinan. Ingat rubah pola, ingat obat, ingat bukan cuma sekedar genetik. Kalau genetik di seluruh kasus, tadi disampaikan mengenai diabetes tipe 1 adalah autoimun. Artinya, genetik pasti tidak akan bisa dipisahkan, karena genetik akan mewakili perhitungan statistik. Bapak, Ibu, orang tua yang ada, pasti ke bawahnya juga ada genetiknya. Cuman persoalannya adalah, dia rajin minum obat tidak? Dia makannya sehat atau tidak? Dia pola hidupnya sehat atau tidak? Ini yang menjadi kunci. Nah, saya ingin share materi, mudah-mudahan jadi mewakili, karena ini adalah satu kesempatan buat kita sama-sama. Coba kita pikirkan, ada tidak solusinya? Jadi solusi mengenai permasalahan yang ada di dalam kondisi autoimun. Sebelum ke sana, saya ingin betul-betul memahami dulu kenapa sampai terjadi. Cerita seperti apa di balik penyakit autoimun itu. Apa sih sebetulnya yang mendasari betul-betul, selain kita bicara banyak dengan genetiknya, banyak dengan pola makannya, banyak dengan perjalanan panjang. Nah, saya ingin memperlihatkan dulu yang sekali lagi ini pernah disampaikan, solusi dari penyakit autoimun. Karena ini sangat serius sekali. Ya, mohon maaf, saya akan coba supaya fokus di penyampaian. Kita lihat sama-sama, tadi udah disinggung sama Mas Pras sebetulnya, ini banyak sekali kasus-kasus dengan autoimun. Ya, ini adalah hipertiroid, jadi tiroidnya mengalami produksi yang berlebihan. Kemudian rheumatoid arthritis, ini yang paling sering banget nih. Ini juga sama, tiroiditis, terus kemudian vitiligo. Vitiligo itu yang kulitnya mulai tidak ada lagi pigmen. Kemudian anemi, khususnya anemi perniciosa ini. Anemi yang HB-nya rendah tapi tidak pernah naik-naik, sulit sekali. Kelainan ginjal. Ini mewakili kelainan ginjal yang tidak selesai-selesai, bahkan sampai pada akhirnya adalah gagal ginjal. Multiple sclerosis dengan ototnya, tipe 1 diabetes, lupus, kemudian Sjogren disease, ini biasanya dengan di kulit juga, dan ini juga sama, biasanya karena obat juga, myasthenia gravis karena otot, ini juga sama, polymyelitis, kemudian kulitnya dermatomyositis, ini mewakili semua kulit dan juga otot. Penyakit hormonal yang lain, Addison, skleroderma, ini pada perwakilan kulitnya. Kemudian gangguan yang terjadi pada saluran empedu dan livernya sampai terjadi silosis. Mata dengan gangguan lapisan tengah di matanya sampai terjadi kebutaan. Demikian juga dengan hepatitis yang terus-terusan tidak selesai-selesai. Nah, ini mewakili buat kita sekali lagi bahwa autoimun itu serius. Autoimun itu banyak. Sampai termasuk di dalamnya adalah psoriasis yang tadi disinggung oleh Mas Pras. Jadi ini adalah satu pengelompokan yang betul-betul, dan ini adalah yang tersaring. Tapi paling tidak, rheumatoid arthritis yang sering dikeluhkan seseorang, tidak sembuh-sembuh, nanti ginjal dan lain sebagainya. Tadi sudah disinggung sama Mas Pras, sistem, sekali lagi sistem pertahanan tubuh kita, itu adalah sistem yang melekat di tubuh kita, bagian daripada sistem lain. Kita pernah dengar ada sistem pencernaan. Kita pernah dengar sistem pernapasan. Kita pernah dengar juga sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Sistem kemih, berarti di sana ada ginjal dan seterusnya. Sistem kulit, sistem rangka, sistem sendi, semuanya dalam bentuk sistem-sistem. Artinya dalam tubuh kita itu sekian sistem, termasuk di dalamnya adalah sistem pertahanan tubuh. Dan bekerja secara sinergis, saling membantu, saling melengkapi. Artinya, sistem pertahanan tubuh berarti akan menahan, akan mempertahankan tubuh kita dari semua musuh. Dari semua musuh. Kita bicara COVID-19 berarti musuh kita virus. Kita bicara lagi TBC berarti ada bakteri. Kita bicara apapun ada musuh yang harus dilawan oleh sistem pertahanan tubuh kita.
polusi, maka sistem pertahanan tubuh kita akan aktif. Orang kena flu, bukan COVID, tapi flu biasa, maka sistem pertahanan tubuh akan aktif. Itu adalah sistem pertahanan tubuh kita dan ada di dalam tubuh kita. Persoalannya kenapa terjadi penyakit autoimun? Berarti sistem pertahanannya ini tidak benar bekerja. Harusnya menyerang musuh dari luar, tapi ini menyerang sistem lain dalam tubuh kita, dalam tubuh seseorang. Sistem pertahanan tubuhnya menyerang sistem persendian. Sistem pertahanan tubuhnya menyerang kulit. Sistem pertahanan tubuhnya menyerang ginjal, menyerang liver, menyerang otot, menyerang kelenjar hormon. Ini adalah autoimun. Nah, sekarang kenapa sampai terjadi demikian? Kenapa sampai tiba-tiba berubah? Ini adalah satu gambaran, satu yang bisa akan mewakili untuk bisa kita tarik sesuatunya. Ini adalah gambaran bahwa berbagai penyakit itu ada hubungannya. Contoh sekarang kita berbicara penyakit jantung. Ternyata hubungannya adalah dengan tingginya tekanan darah dan kondisi kolesterol di dalam darah. Maka risiko untuk penyakit jantung tinggi. Ini sering dengar sekali. Ketika seseorang merokok, maka risiko untuk kanker itu juga sama. Berbeda dengan yang tidak merokok. Ketika berbicara hanya satu sisi merokok. Demikian juga dengan autoimun. Tipe 1 diabetes adalah autoimun. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menjadi resikonya? Ternyata pertama adalah genetik. Jadi resikonya udah pasti ada genetiknya nih. Tapi kemudian ada catatan lain, di sini yang menarik dan ini bahan diskusi buat kita. Adanya konsumsi susu sapi. Nah, ini catatan penting karena kita bicara autoimun. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa sampai terjadi nih? Tiba-tiba seseorang anak kecil, kalau tipe 1 itu anak kecil. Tiba-tiba anak kecil ini kenapa jadi diabetes? Kenapa insulinnya tidak bisa berfungsi? Kenapa insulinnya tidak ada? Ini adalah tipe 1. Jadi otomatis tipe 1 diabetes pasti harus disuntik insulin. Juvenile diabetes. Tapi ternyata evaluasi di sini ini ada konsumsi susu sapi. Resiko tinggi dengan genetiknya. Nah, sekarang kita lihat korelasinya kenapa sampai demikian. Mungkin ini akan bisa memberikan tambahan informasi buat kita. Ini adalah gambaran insiden tipe diabetes tipe 1 di berbagai negara dan dihubungkan dengan berapa konsumsi susu sapi. Sekali lagi, hubungan antara konsumsi atau banyaknya konsumsi susu sapi dengan kejadian tipe 1 diabetes di berbagai kota. Kita lihat sekarang, Jepang paling rendah, Finland paling tinggi, Swedia, Norwegia, Inggris dengan Great Mitranya, Denmark, New Zealand, Netherlands, Kanada, ini tinggi semua. Tapi di sini rendah. Tolong perhatikan. Artinya berarti makin banyak orang itu mengkonsumsi susu sapi, makin tinggi resiko untuk terjadinya autoimun. Kita lihat perjalanannya. Anak kecil, bayi yang baru lahir, pasti tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan untuk bisa mengolah dengan sempurna, pencernaannya belum baik dan sebagainya. Dan sekarang orang modern katakanlah, itu tidak cukup mendapatkan ASI. Sehingga otomatis akan dikasihkan susu formula. Ini adalah susu formula. Nah, ini adalah susu formula. Jadi bayi ini tidak dapatkan ASI secara bagus, secara banyak, kemudian diberikan susu formula. Susu formula yang masuk akan mencapai usus kecil. Ini tidak bisa, sekali lagi ya, harusnya adalah dicerna secara sempurna. Tapi nyatanya tidak sempurna. Sekali lagi, susu sapi yang dikonsumsi bayi dengan susu formula yang dikonsumsi bayi ini tidak sempurna dicerna. Sekali lagi, tidak lengkap dicerna. Ada beberapa asam amino atau bagiannya itu tetap ada di dalam usus kecil.
Jadi tidak diambil semuanya, tapi ada menempel apapun judulnya, tapi ada di dalam usus kecil si bayi tadi. Nah, inilah, sekali lagi, inilah yang menyebabkan awal dari cerita. Karena tidak bisa dicerna secara sempurna, tidak masuk ke dalam darah. Nah, imun sistem bayi ini, sistem pertahanan tubuh bayi ini mengenal, jadi itu adalah barang yang harusnya tidak boleh ada di dalam, sekali lagi, di dalam usus kecil kita. Benda asing. Protein yang ada di dalam susu formula ini dianggap sebagai sebagai musuh. Barang asing. Dan harus dihancurkan. Sekali lagi, harus dihancurkan protein-protein itu. Susu yang tidak dicerna ada di dalam usus kecil itu dianggap musuh oleh sistem pertahanan tubuh kita. Nah, ini perjalanan berikutnya, sayangnya ini persoalan. Ternyata fragmen-fragmen itu, protein-protein yang menempel dan tidak dicerna itu ternyata mirip sekali dengan sel yang ada di dalam pankreas yang menghasilkan insulin, yaitu sel beta pankreas. Mirip sekali. Jadi ketika sistem imun itu mengenal protein yang ada di usus kecil dan itu adalah sebagai musuh, maka dihancurkan. Ketika dia melihat di pankreas juga ada sel beta pankreas, si bayi kecil ini, maka itu pun dianggap musuh. Sehingga apa yang terjadi? Imun sistem itu juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Dia tidak bisa membedakan antara protein susu dengan sel pankreas. Yang juga protein, pasti namanya sel pasti ada protein di sana. Fragmennya protein. Sehingga selain daripada susu, protein susu, fragmen-fragmen protein susu atau bagian-bagian dari protein susu, maka sel pankreas juga dihancurkan oleh sistem pertahanan si bayi kecil ini. Dengan demikian, maka si bayi tidak punya kemampuan lagi untuk menghasilkan insulin, dan itulah terjadinya diabetes tipe 1. Nah, kalau sudah si bayi sekecil ini seperti ini perjalanannya, bagaimana dengan yang lain? Ini yang harus kita pikirkan. Resikonya genetik pasti, tapi bagaimana dengan yang lain? Kenapa ada juga tipe 1 di tempat lain? Balik lagi, kita harus menghubungkan adanya protein yang dianggap sebagai musuh oleh sistem pertahanan tubuh kita. Nah, ini juga sama. Ini menghubungkan antara kematian pasien diabetes dengan multiple sclerosis dibandingkan dengan atau dihubungkan dengan baik atau tidaknya makanan. Kalau baik makanannya, maka risiko kematian kecil. Ini bicara multiple sclerosis, salah satu autoimun. Tapi ketika makanannya jelek, maka risiko untuk terjadinya kematian akibat multiple sclerosis ini tinggi sekali. Jadi sekarang kita bisa menangkap 2 atau 3 dengan genetiknya. Yang satu adalah genetik, yang kedua adalah protein dari susu, dan yang ketiga adalah makanan. Kalau makanannya sehat, oke. Tapi kalau makanannya buruk, jelek. Ketika kita membandingkan antara protein yang ada di dalam susu sapi, berarti ini juga bicaranya adalah protein. Jelek dan tidaknya adalah proteinnya. Kalau proteinnya di sini adalah protein dari hewani, maka risiko untuk terjadi autoimun, kematian akibat multiple sclerosis tinggi. Tapi kalau di sini proteinnya adalah protein nabati dari buah, sayur, ubi-ubian, kacang-kacangan, biji-bijian, maka risiko untuk kematian akibat multiple sclerosis jauh sekali, jauh lebih rendah. 3 unsur kita sudah lihat sama-sama. Sekali lagi saya ingatkan, tadi Pak Pras selalu menyinggung mengenai bagaimana kita harus merubah. Berubah tidak dengan susu sapi, berubah, ini tinggal dirubah nih. Dari makanan tidak sehat menjadi makanan yang sehat. Rubahlah, udah 2 unsur kita berusaha. 2 unsur kita sudah, meskipun ada genetiknya, kita tidak bisa menghindar siapa, kita tidak bisa memilih bapak kita siapa, kakek kita siapa, nenek kita siapa, nggak bisa pilih.
Tapi ketika pola ini kita rubah, protein susu sapi tolong diperhatikan. Makanan hewani tolong diperhatikan. Lebih baik memilih makanan sehat, makanan berbasis proteinnya nabati. 2 usaha kita sudah lakukan. Oke. Sekarang kita lihat lagi hal yang sama. Ini juga sama, multiple sclerosis dan berhubungan dengan susu lagi. Ketika konsumsinya sedikit, ketika konsumsinya banyak, luar biasa. Ada hubungan antara konsumsi susu dengan multiple sclerosis sebagai salah satu penyakit autoimun. Kita lihat lagi sekarang. Ini distribusi multiple sclerosis di berbagai negara, 120 negara. Tolong dilihat, ini adalah lintang utara, ini adalah lintang selatan. Lintang utara dengan konsumsi susu yang tinggi, maka multiple sclerosis ada di sini, Bapak-Ibu sekalian. Lintang selatan, termasuk daerah tropis kita, adanya di sini. Nah, kita harus mengacu dari sini. Ini jelas sekali hubungannya. Ini satu mapping yang kita tidak perlu didebat lagi. Bahwa distribusi multiple sclerosis di berbagai negara, hanya dengan berbicara garis lintang saja, karena konsumsi susunya lebih banyak di utara, maka multiple sclerosis banyak di berbagai negara bagian utara dari garis khatulistiwa. Nah, yang terakhir adalah berbicara matahari. Berbicara vitamin D, ini pasti akan berhubungan dengan dekamin, berhubungan dengan produk. Ini juga sama, ketika matahari tidak mungkin ada negatifnya, karena akan membantu untuk merubah vitamin D di kulit kita. Tapi ini juga berhubungan makan sehat atau tidak. Jadi otomatis pada akhirnya ketika matahari sudah tidak mungkin ditawar baik, tidak ada jeleknya. Tapi kemudian bagaimana dengan sistem yang dalam tubuh kita, livernya seperti apa, ginjalnya seperti apa, apakah gudang vitamin ini akan berubah menjadi vitamin D yang aktif dan diaktifkan di ginjal. Maka kalau ini terjadi, berarti selnya akan baik. Kalau ini tidak terjadi, berarti selnya akan mati. Maka kita dalam posisi autoimun, kita dalam posisi jelek. Mudah-mudahan terinspirasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian hal yang sama, ini berhubungan dengan hormonnya. Maka kita hubungkan langsung, kita punya melatonin plus dan kita punya omevia dengan hormonal. Ini juga sama. Jadi ternyata hormon, terutama paratiroid hormon, itu akan mempengaruhi. Dia bahkan sebagai manajernya mengatur kurang tidak mataharinya. Fungsi enzim dari livernya cukup nggak? Ini jadi banyak faktor nih. 1, mataharinya, livernya seperti apa, dietnya seperti apa, kemudian ginjalnya seperti apa. Ketika ini tidak terkontrol, maka tidak akan terjadi di sini. Ini pun akan menyebabkan kematian sel atau kerusakan sel. Ketika ini bisa diantisipasi oleh hormonal yang sehat, tidak ada ketidakseimbangan hormonnya baik, maka ini semua terwujud. Sehingga betul-betul akan normal selnya, dan ingat, akan melakukan pengaturan yang baik kalsium di dalam darah. Sehingga dengan demikian ini akan menyehatkan. Ini kalau tidak terjadi berarti akan rendah, kalau jadi berarti akan mencukupi karena hormonalnya baik. Ingat, kalau kita sudah bicara autoimun berarti kita sudah menyinggung dekamin, kita sudah menyinggung melatonin, kita sudah menyinggung omevia yang mengandung hormon. Nah, meskipun tidak bicara paratiroid hormon, tapi paratiroid hormon akan berhubungan dengan sentral paling tinggi melatonin. Dan setiap ada gangguan satu hormonal dalam tubuh berarti harus seluruhnya runtuh, sama hanya dengan kita bicara sistem. Sistem hormonal terganggu oleh karena mekanisme yang terjadi, maka akan terganggu semua. Ini dasar yang mendasari kita. Jadi kita perlukan pendekatan ke arah sana. Nah, saya tidak ingin menyinggung ke produk dulu. Sekali lagi, saya tidak ingin menyinggung produk. Tapi yang saya perlukan buat Bapak-Ibu sekalian adalah yang tadi diingatkan oleh Mas Pras. Kita harus merubah pola. Bagaimana transdermal, Saya akan masuk di materi yang sekarang terakhir dibawakan. Karena ini pasti akan menarik sekali. Kenapa harus merubah pola dengan transdermal? Dan kenapa harus transdermal dari One More International?
Mudah-mudahan ini adalah materi yang kemarin, terima kasih Pak Julius sudah menyampaikan. Ini terakhir di Palembang, kita menyampaikan materi yang seperti ini, tapi yang saya perlukan adalah bukan di awalnya, saya ingin berbicara mengenai di transdermalnya. Ini akan sangat memenuhi ke teman-teman semua untuk bisa mendapatkan apa yang harusnya kita diskusikan mengenai transdermal. Mudah-mudahan akan bisa mewakili. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pertimbangkan betul-betul adalah merubah pola. Dan ada kesempatan, ada payung, ada hukum yang akan melindungi kita. Kenapa? Karena kita tidak bicara obat lagi, kita tidak bicara kapsul, kita tidak bicara obat, kita tidak bicara tablet, kita tidak bicara suntikan. Karena ini masuk dalam kategori yang tidak berbicara di obat. Sekali lagi, tidak berbicara di obat, tidak berbicara di obat, tidak bicara di obat. Tidak sederhana seperti yang sudah kita ketahui dengan transdermal. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi yang bagus sekali. Ini pernah dengar semua. Ya, teman-teman hafal. Tapi yang menjadi catatan buat kita, pelajaran buat kita adalah di sini ditulis perda pegal dan nyeri otot. Tidak lebih dari kalimat ini, tidak lebih dari kalimat ini. Sekali lagi, tidak ada anjuran kita lagi bicara autoimun, apakah ini akan menyelesaikan, apakah ini solusi untuk autoimun? Maka tidak mungkin, karena tulisannya hanya ini. Sekali lagi, tulisannya hanya ini. Satu. Sama. Tadi disinggung sampai 5 atau 6 cabai yang saya telan. Ini sama. Ini bicaranya cabai. Tapi indikasinya hanya sakit. Otot, lumbago, sama ini semuanya berbicara hanya di otot, pegel, linu, dan lain sebagainya. Hanya di sana. Tidak lebih dari yang lain. Ya. Hal yang sama counter pain. Kita bicaranya semua tahu. Untuk apa? Sakit. Tidak ada untuk keperluan lain. Ya. Demikian juga dengan yang berikut, nyeri otot, nyeri sendi, terkiril, pegal, nggak jauh berbeda. Tidak ada menyinggung apakah ini bisa jadi solusi untuk autoimun. Solusi untuk penyakit yang sering kita bicarakan, serangan jantungnya, diabetesnya, dan seterusnya. Tidak berani di sini, tidak ada pernyataan itu. Ya, sama. Di sini tertulis otot dan sendi, tapi berbicaranya apa? Sakit, nyeri otot, nyeri sendi. Tidak lebih dari itu. Ya, saya tidak akan menyebutkan lagi karena ini pun sama. Nah, supaya mendapat kesadaran buat kita semua, karena transdermal yang hadir, yang ini adalah transdermal yang tidak memungkinkan atau yang berbeda atau jauh berbeda dengan transdermal dari One More International. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, punya pengalaman masing-masing. Betapa transdermal dari One More International memberikan banyak bantuan kepada orang lain. Kepada kerabat kita, saudara-saudara kita yang sakit, terbantu. Demikian juga dengan ketika kita akan berbicara mengenai autoimun. Nggak usah susah-susah, robah pola dari tablet, pil, kapsul menjadi transdermal. Tapi bukan yang barusan disebutkan. Paham, karena itu bukan transdermal dari One More International. Oke, satu. Yang kedua, ketika kita bicara, tadi disinggungnya adalah cabenya sekarang. Tolong perhatikan, isinya adalah cabai loh. Ya, sekarang kita bicara cabenya, isinya adalah cabai. Ternyata, tolong perhatikan, cabai ini bisa menyelesaikan, harusnya menjadi solusi untuk metabolic syndrome. Apa itu metabolic syndrome? Ini isinya ya. Capsaicin ini adalah isinya dari cabai yang saya telan. Ternyata bisa menyelesaikan untuk metabolic syndrome. Artinya hipertensi, diabetes, kolesterol, autoimun berarti di dalamnya, itu bisa diselesaikan hanya dengan ini. Tolong perhatikan. Tapi tidak transdermal yang tadi. Harus transdermal yang diolah, yang diproses dengan teknologi. Ini jembatan agar Bapak Ibu sekalian memahami betul-betul bahwa beda, tidak bisa sama sekali. Padahal
Manfaatnya ini luar biasa dari cabai yang salah satu kandungannya adalah zeaxanthin. Ini untuk metabolic syndrome. Kondisi apapun bisa diselesaikan dengan cabai. Tapi pengantarnya apa? Ini juga disebutkan di sini jelas sekali, metabolic syndrome. Berarti bisa menurunkan gula darah, bisa menurunkan kegemukan, bisa mengurangi lemak, bisa mengurangi hipertensi. Ingat loh, sama lo isinya lo cabai. Capsaicin, ya. Resiko kardiovaskuler, baik sakitnya maupun kematiannya, itu bisa diselesaikan. Persoalannya adalah patch-nya, persoalannya adalah, nah ini yang harus kita, transdermalnya bukan transdermal nanoteknologi. Jadi tidak mungkin ada bisa klaim bisa menyelesaikan metabolic syndrome, bisa menyelesaikan gula darah, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol dengan lemaknya, menurunkan tekanan darah. Tidak bisa, tidak akan diklaim ke sana, padahal isinya sama. Tolong perhatikan, karena transdermalnya beda. Karena transdermalnya sangat berbeda. Mohon menjadi pemikiran yang berbeda sekarang. Itu yang dikatakan sama Mas Pras, rubah pola. Transdermal, tapi transdermalnya yang mana? Dan ternyata di sana lemah sekali. Tidak berbicara mengenai metabolic syndrome, apalagi bicara mengenai autoimun. Oke, gambaran berikutnya harus kita pahami sama-sama lagi adalah ketika kita berbicara kelengkapan. Ini luar biasa manfaat. Saya tidak akan menyebutkan, tapi banyak sekali manfaat. Demikian juga dengan luar biasa manfaat. Tapi tidak bisa diklaim dengan patch yang transdermal yang tadi atau yang sudah ada di pasaran. Sangat berbeda dengan transdermal yang digunakan oleh One More International. Kemudian itu berbicara di cabai, berbicara yang tidak perlu dengan resep. Ngerti ya? Tolong dipahami, tidak perlu dengan resep, ada. Tapi ternyata tidak mengklaim, tidak berani menyampaikan itu. Kenapa? Karena memang patch-nya berbeda. Aplikasinya sama, transdermal. Sekali lagi, aplikasinya, tempat aplikasinya sama, menggunakan permukaan kulit, transdermal. Tapi manfaat yang ada di dalam satu kandungannya tidak bisa dieksplor seperti ini. Karena apa? Karena transdermalnya tidak melalui high-tech, tidak melalui teknologi yang canggih. Tidak ada wave teknologi, tidak ada nanopartikel di dalamnya, sehingga tidak mungkin. Itu satu sisi. Nah, yang kedua, sekarang bagaimana dengan obat dari farmasi yang harus diresepkan? Dibentuk juga dalam bentuk transdermal. Dari mulai skopolamin, klonidin untuk anti hipertensinya, nikotin untuk mengurangi orang tidak ingin mendapatkan nikotin dari rokok. Kemudian ini juga sama. Ini adalah fentanyl, namanya Duragesic. Ketika orang dioperasi untuk mengurangi rasa sakitnya, dimanfaatkanlah transdermal Duragesic. Manfaatkan, diaplikasikan di permukaan kulit dan isinya fentanyl. Dari serangkaian obat yang ada di sini, termasuk di dalamnya adalah hormon seperti yang tadi saya singgung. Tapi seluruhnya di sini transdermalnya adalah bukan atau tidak dengan teknologi yang kita akan diskusikan berikutnya. Ini semuanya transdermal, tapi bukan transdermal dari One More International. Ini yang harus kita pertimbangkan. Tadi ada yang sederhana, sama, tidak bisa klaim banyak. Ini klaimnya sudah jelas semua nih, indikasinya sudah jelas semua masing-masing. Sekali lagi, untuk hilangin rasa sakit seperti ini adalah salah satu. 2008 ada mentol dengan metil salisilat, pasti untuk mengurangi rasa sakit. Kan tadi sudah disinggung kan, ini nama produknya. Jadi betul-betul ada. Tapi cuma sebentar di situ saja, tidak yang lain. Ini bicara obat, transdermal obat. Karena tidak teknologi, karena tidak nanoteknologi, karena tidak diperbaiki patch-nya. Sekarang kita bicara patch-nya dulu. Patch-nya tidak diperbaiki, materi atau kandungannya juga hanya itu saja, tidak menyentuh untuk autoimun, tidak menyentuh untuk jadi solusi. Nah, bagaimana dengan transdermal dari One More International? Ini mengawali ke sini.
Ini sudah saya cerita banyak, jangan tinggalkan pil, tablet, dan lain sebagainya. Tinggalkan suntikan. Ayo kita pelajari transdermal. Tadi sudah disinggung transdermal di warung dan resep. Ternyata tidak maksimal juga. Ini masih ada kekurangan-kekurangan. Sekali lagi ada kekurangan. Nah, maka One More International memperbaiki, Bapak Ibu sekalian, mencari jalan keluar, meningkatkan, mencari strategi untuk peningkatan transdermal. Sekali lagi, peningkatan transdermal, memanfaatkan transdermal, tapi betul-betul harus ada upaya banyak agar lebih baik, agar lebih mendapatkan solusi. Kalau kita sekarang kasusnya autoimun, memungkinkan nggak transdermal dari One More International untuk bisa membantu orang sembuh, membantu orang lebih baik dari kondisi autoimunnya? Ini yang jadi kata kunci kita. Lebih baik setelah kita menggunakan. Nah, inilah yang dipilih oleh One More International. Nanopartikel, berarti seluruh materinya dalam ukuran nano. Pads-nya nano. Ya. Glue-nya nano. Materinya, kandungannya nano. Seluruh materi yang ada di dalam produk One More International pasti nano. Bahkan tempat kandungannya, kalau kita lebih mudah kalimatnya, tempat obatnya saja atau tempat manfaatnya, ini pun diperbaiki. Sehingga yang terjadi, atau teman-teman coba ingat lagi ketika kita baca melatonin plus lah, tertulis di sana 8 jam. Kemudian kita bicara lagi Ladies Night, Gentleman Night, 8 jam. Coba perhatikan ke sini. Ini ada satu skenario di sini agar kandungan yang ada di produk itu dirilis berdasarkan waktu sampai 8 jam selesai. Bagaimana dengan PNG? PNG bisa 2 hari. Ya, bisa 2 kali 24 jam, bahkan 3 kali 24 jam. Ini karena ada rilis yang diperbaiki tempatnya, kantongnya nih. Ini yang membedakan Bapak Ibu sekalian. Kantongnya diperbaiki sehingga detik ini, menit ini keluar. Nanti keluar lagi menit berikutnya materi. Sudah time release. Dan masing-masing kandungan berbeda. Nanti teman-teman tadi sudah disampaikan, minggu depan Prof. Kintoko akan bicara. Dr. Kintoko akan bicara dan beliau bidangnya. Ini luar biasa. Ketika merubah saja di sini sudah berbeda. Kemudian seluruh teknologi digunakan, ion digunakan. Maka lahirnya di PNG adanya ion perak karena menggunakan iontrophoresis. Kemudian electrophoresis. Ini juga sama untuk apa? Untuk lebih baik pads-nya, untuk lebih baik transdermalnya. Teman-teman dengar adanya teknologi gelombang, nano wave-nya teknologi. Ini adalah sonophoresis. Jadi dimanfaatkan seluruhnya untuk mendapatkan maksimalisasi dari transdermal yang dikeluarkan oleh One More International. Apapun produknya. Bahkan seperti yang tadi saya singgung, pads-nya beda. Ingat ya, pads-nya berarti nano. Nano berarti kecil, nano berarti tipis, nano berarti efektif berkali-kali lipat. Bapak Ibu sekalian, bagian atas itu hanya sekedar penutup saja. Penutup dari tempat obat ini, tempat manfaat ini, tempat kandungan yang ada di masing-masing produk, tutupnya. Meskipun tipis, meskipun berbeda dengan pads yang sudah ada, baik yang diresepkan maupun yang ada di warung, ini beda tutup di atasnya. Demikian juga dengan lapisan bawah. Nah, demikian juga dan tempat jadi 2 yang utama. Yang pertama adalah tutup di atas, dan kedua adalah vesikel. Yang bawahnya nggak apa-apa, karena bawahnya langsung dicopot. Artinya, di atas saja sudah bisa melindungi si tempat manfaat ini, agar tidak menguap, tidak kemana-mana, sehingga betul-betul dia akan masuk dalam tubuh. Nah, ini juga hal yang sama, kandungannya diperbaiki. Jadi kalau ada kandungan A, maka harus dilakukan satu perbaikan. Untuk apa? Untuk kesempurnaan produk. Sehingga lapisan atas dari kulit kita, epidermis maupun lapisan
Keduanya, dermis, ini bisa ditembus semua oleh kandungan-kandungan yang ada di produk One More International. Kita lihat sekarang, ini yang dimanfaatkan. Jadi stratum corneum atau lapisan paling atas tanduk kita ini bisa ditembus baik melalui antar sel, lewat langsung melalui akar rambut, bisa dilakukan oleh teknologi One More International karena perbaikan-perbaikan tadi. Nah, lahirlah rangkaian produk Bapak-Ibu sekalian. Ini sama, semua tingkah lakunya adalah sama. Dilahirkan produk, tadi udah disinggung sama saya, berbicara di melatonin, hormonal, melatoninnya, omevia, ada DHEA, ada pregnenolone, PNG sudah disinggung, dekamin tadi sudah disinggung. Maka ini adalah rangkaian untuk solusi. Rangkaian untuk solusi orang dengan autoimun. Tapi kita ingat ke belakangnya tadi cerita. Dasarnya adalah protein hewani. Nah, saya ingin balik ke tadi karena sudah ada sedikit gambaran mengenai, mohon maaf, gambaran mengenai sebentar. Saya akan keluar dulu materinya. Nah, mohon maaf, saya balik ke sini. Ini kita lihat sama-sama Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah ginseng. Ternyata merupakan kandidat sebagai membantu pengobatan dari herbal untuk autoimun. Ada di dalam PNG. Kalau sudah ada jurnal seperti ini, sekali lagi, Journal of Ginseng Research, yang mengeluarkan Korea, Departemen Science Korea Medicine, Departemen Korean Medicine, Obstetrics and Gynecology. Ini harusnya berbagai penyakit dengan autoimun itu bisa diselesaikan. Harusnya merupakan jadi solusi. Pada ginseng lagi, rinitis alergi. Atau alergi rinitis. Ini tidak sembuh-sembuh nih. Alerginya tidak sembuh-sembuh. Dan masuk dalam kategori, sekali lagi masuk, pada akhirnya akan masuk dalam kategori autoimun. Kemudian artritis atau rheumatoid arthritis atau osteoartritis. Ini peradangan sendi. Sama, ternyata bisa mengatasi itu. Bicara autoimun dari bicara panak ginseng. Demikian juga dengan yang diserang adalah saluran pencernaan. Peradangan pada usus besar atau saluran pencernaan. Ini bisa diselesaikan dengan ginseng yang ada di dalam PNG. Nah, karena waktu yang luar biasa, sekarang saya terlambat, mohon maaf karena kegiatan di sini. Ayo kita diskusikan. Intinya, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita bicara autoimun, maka tubuh itu mengalami suatu peradangan yang tidak henti-hentinya. Kenapa? Karena terjadi perang terus. Seluruh bagian, seluruh sistem lain diserang lagi oleh sistem imun, diserang lagi, sehingga terjadi yang paling banyak sebetulnya kalimat kuncinya adalah peradangan. Maka, apapun produk yang ada, yang disediakan oleh One More International, karena pasti akan berhubungan dengan peradangan dan akan memperbaiki peradangan. Dan itu adalah transdermal nano web teknologi. Kita harus punya keyakinan kuat bahwa produk-produk transdermal nano web teknologi dari One More International itu merupakan solusi. Merubah tablet, merubah kapsul, merubah suntikan, merubah yang sudah didengar, merubah dari warung dengan menggunakan transdermal dari One More International. Putuskan, itu adalah solusi untuk kondisi peradangan. Putuskan, ini adalah solusi. Untuk apa? Untuk penyakit-penyakit autoimun. Saya kira sama semuanya, pasien dengan rheumatoid arthritis, panak ginseng. Kemudian panak ginseng, anti kelelahan. Ini banyak sekali nih, termasuk miastenia gravis. Orangnya lemes sekali, karena ototnya diserang. Ketika diberikan panak ginseng, maka ini sama. Ini akibat inflamasinya. Akibat energi yang tidak ada pada orang dengan autoimun. Baru berbicara di panak ginseng, baru bicara di Korean red ginseng, baru bicara di ginseng, baru bicara di PNG. Tadi saya sudah menyinggung dekamin,
omevia dan melatonin karena bagian dari perjalanan vitamin D-nya, hormonal yang terganggu itu diselesaikan dengan. Sekarang bicara PNG sama. Baik, Pak Julius, Pak Pras, saya kembalikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan ini jadi satu hal yang akan kita sama-sama diskusikan atau bahan yang diskusikan. Mudah-mudahan ini mewakili. Silahkan saya kembalikan ke teman-teman. Mudah-mudahan diskusinya tambah menarik. Dan sekali lagi mohon maaf karena waktu kita akan jauh sekali, akan mundur jauh. Tapi mudah-mudahan ini udah 679 masih bertahan. Silakan, saya serahkan kepada Mas Pras, saya serahkan kepada Pak Yudi, saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Luar biasa materi pada malam hari ini sudah disampaikan sangat detail dan sangat jelas bagaimana perjalanan dari autoimun itu sendiri dan pentingnya merubah pola yang tadi telah disampaikan oleh narasumber kita Dr. Raden Setyo Budi Prayitno. Nah, dokter, pada malam hari ini alhamdulillah ini beberapa pertanyaan sudah masuk, kurang lebih sudah mencapai 28 pertanyaan terkait autoimun. Jadi sangat banyak antusiasme daripada yang hadir di acara Zoom pada malam hari ini, dokter. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pada malam hari ini adalah topiknya atau temanya adalah tentang autoimun. Jadi mohon izin kami hanya fokus akan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita, kepada Dr. Setyo terkait materi saja ya, karena nanti mungkin di waktu lain yang tentunya akan bisa kita ikuti di malam Sabtu berikutnya itu mungkin ada pertanyaan yang terkait daripada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Pak Dokter, izin saya menggarisbesari sebelum kita menuju pertanyaan daripada teman-teman. Yang pertama tadi sudah dijawab dan disampaikan oleh dokter terkait genetik ya dok ya. Yes. Jadi autoimun itu memang ada kaitannya dengan hubungan dengan genetik, tetapi sebetulnya itu semuanya sudah bisa di stop kalau kita langsung rubah. Jadi bukan semata-mata intinya kita harus terima begitu saja, mentang-mentang kita punya sumber genetik yang punya autoimun terus kita pasrah begitu saja gitu ya. Ditambah lagi bahayanya kalau sudah ada autoimun ditambah lagi konsumsi bahan kimia. Konsumsi dengan istilahnya yang tadi disampaikan oleh dokter adalah makanan yang hewani gitu ya. Dan ditambah lagi juga susu sapi ya, susu hewani. Nah, ini ternyata sangat berbahaya untuk penderita autoimun. Yes. Nah, itu ya yang dapat saya garis bawahi. Dan yang berikutnya, yang kedua dok, berarti kalau boleh kita simpulkan penyakit autoimun ini adalah penyakit benalu ya di tubuh kita ya dok ya? Bisa dikatakan sebagai benalu karena sebetulnya dia kalau benalu kan masih tetap dari luar. Satu tanaman yang muncul ke dalam tanaman yang aslinya, originalnya. Oh, menempel dari luar ya? Ya, karena tetap dari luar. Tapi kalau ini tidak. Ini sudah ada, kita sudah diberikan sistem pertahanan tubuh, sistem imun. Persoalannya adalah sistem imun kita ini bukan menyerang musuh dari luar, bukan mempertahankan tubuh kita, bukan mempertahankan sistem sendi, bukan mempertahankan paru-paru, bukan mempertahankan darah, dan seterusnya, tapi justru menyerang. Jadi ini bisa dikatakan, mohon maaf sekali lagi, ketika seseorang itu menjadi sensitif, mudah marah, apa-apa marah, apa-apa tersinggung, itu adalah autoimun. Ngerti maksud saya? Perumpamaannya adalah ke sana. Orang lain tidak. Orang lain tidak sampai sesensitif itu. Makanya ingat-ingat kasus-kasus dengan alergi ini. Orang lain tidak alergi, saya alergi. Itu mengarah ke autoimunnya atau kecenderungan untuk terjadinya autoimun jauh lebih besar ketika pada pasien-pasien atau orang-orang yang sensitif sekali.
Alergi adalah bagian. Alergi adalah peradangan. Alergi adalah reaksi peradangan. Jadi, sistem itu sudah ada di dalam tubuh kita. Untuk kebaikan kita, untuk pertahanan tubuh kita. Kulit itu adalah bagian daripada sistem pertahanan tubuh kita. Kelenjar limfe itu adalah pertahanan tubuh kita. Makrofag, limfosit dengan antibodinya, sel darah putih, itu adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. Tapi sekarang makrofagnya, sel darah putihnya itu tidak menyerang ke musuh, malah menyerang ke sendi. Malah menyerang ke mata, malah menyerang ke paru-paru, malah menyerang ke liver, ke ginjal, dan lain sebagainya. Ke kelenjar hormon dikejar, sehingga terjadi hipertiroid. Ke kelenjar yang lain dikejar, sehingga terjadi ketidakseimbangan hormon. Nah, kuncinya ada di sana. Kalau kita paham di sana, berarti ini harus diperbaiki. Dan ingat aja kalimat saya, tidak ada yang namanya penyakit berdiri sendiri dalam tubuh seseorang. Ketika kita bicara sistem imunnya yang tidak benar, yang sakit, maka kita tidak perlu berpikir lagi untuk mencari obat anti autoimun atau anti penyakit autoimun. Nggak bisa, nggak bakal ketemu. Tadi saya sudah menyinggung, steroid lagi dikasihkan lagi, sampai obat kanker diberikan. Karena berbicaranya adalah melawan pertahanan tubuh. Jadi pertahanan tubuh ini yang harusnya garang terhadap musuh, itu justru garang terhadap bagian tubuh kita yang lain. Nah, diberikanlah obat supaya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang terjadi pada diri seseorang itu? Orang itu dibunuh sistem pertahanan tubuhnya karena dari luar, diberikan anti autoimun. Katakanlah judulnya, saya tidak tahu judulnya seperti apa, tapi untuk mempermudah, kalau sakit dikasih anti sakit. Sekarang penyakit autoimun, berarti dikasih anti penyakit autoimun. Lemah jadinya. Iya. Nah, itu yang saya katakan, itu yang diingatkan sama Mas Pras, rubah. Kalau itu dengan obat, kalau itu dengan pendekatan yang sudah lama, yuk kita rubah yuk. Nah, merubahnya kita coba lagi sekarang. Ini sudah ada nih transdermal, di warung sudah ada, tapi tidak ke sana gitu. Betul. Kenapa? Berarti karena patch-nya, karena transdermalnya memang tidak diolah, diproses seperti halnya yang kita peroleh dari One More International. Hubungkan lagi sekarang, balik lagi, hubungkan lagi. Genetik, udah coretlah genetik. Itu tidak perlu didebatkan lagi. Kalau iya genetik, tapi bisa nggak dia membatasi? Bisa nggak? Atau kalimatnya yang benar, yang lurusnya begini. Ini kita bicaranya susu sapi karena kita bicaranya susu formula. Padahal yang gede-gede aja masih rajin minum susu supaya tidak osteoporosis. Nah, kalimatnya masih ke sana. Bukan Mbak doang yang dapat susu formula, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu aja yang udah gede dewasa saja masih dapat susu formula. Judulnya aja yang berbeda. Nah, ini akan menyerang. Ya, jadi coretannya adalah ada di susu formula pada bayi. Kemudian apa yang terjadi lagi? Diet atau makanan kita. Makanan kita juga melemahkan sistem pertahanan tubuh kita. Makanya disebut sebagai diet yang jelek. Bukan diet yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah balik lagi sekarang. Obat, segala macam obat. Pusing sedikit, datang ke warung. Apalagi yang sakit. Yang hipertensi nggak selesai-selesai dengan obatnya. Yang diabetes dengan oral anti diabetesnya nggak selesai-selesai. Yang jantung sampai berapa macam. Obat anti kolesterolnya, obat pengencer darahnya, tekanan darah tingginya. Sekian banyak obat dimasukkan ke dalam seseorang. Apa yang terjadi dengan sistem imun kita? Nah, ini yang menjadi dasar buat Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa kita harus merubah. Rubah pikiran kita, jangan ke sana lagi. Rubah pikiran bahwa autoimun tidak bisa disembuhkan, lebih parah lagi nanti. Kita harus yakin ada solusi. Solusinya gimana? Coret satu-satu. Kalau Bapak Ibu sekalian masih mengkonsumsi susu formula, walaupun sudah dewasa nih ceritanya, maka coret segera. Kalau Bapak Ibu sekalian masih makan makanan yang akan memperburuk tubuh kita, coret lagi. Kalau masih minum obat,
karena tujuan yang banyak sekali tujuannya, yuk kita satu-satu. Judulnya komprominya seperti apa? Mau dikurangi frekuensinya, mau dikurangi dosisnya, mau di stop langsung, karena akan mempengaruhi semua. Ketiga unsur ini kita gantikan. Transdermal One More International. Ada upaya merubah. Ada upaya yang berbeda. Kalau ini kita lakukan, itulah yang dikatakan judulnya adalah solusi problem autoimun. Ayo kita sepakati sama-sama. Karena di sini forumnya adalah diskusi, forumnya adalah terbuka. Teman-teman juga sama, Bapak Ibu sekalian sama, posisinya sama kita semua. Silakan, Pak Mas Pras, monggo dikembalikan kepada Mas Pras. Baik, terima kasih dokter. Penjelasannya semakin melengkapi ya. Jadi intinya autoimun itu ya memang begitu. Istilahnya harusnya memberikan kekebalan tubuh. Ya setiap manusia punya sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi dari serangan penyakit dari luar. Justru malah yang ada di dalam tubuh yang bisa menjadi kekebalan justru menyerang sendiri ke kita, ke sistem tubuh kita gitu ya dok ya. Nah, oke, dokter, baik, kita selanjutnya akan masuk ke beberapa pertanyaan. Ini sudah terkumpul kurang lebih 36 pertanyaan. Wow, Ya, terus bertambah terus ini dok pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik dok. Siap. Kelihatannya ini justru apa ya, bertolak belakang atau sedikit agak kontroversi dengan yang disampaikan oleh dokter. Jadi perlu dibahas lebih awal. Jadi beliau ini penderita autoimun, namanya adalah Ibu Titin Linggau, ya, Ibu Titin Linggau. Saya timbul gatal dan bengkak di kulit yang ditempel PNG karena ternyata saya penderita autoimun. Nah, jadi menyalahkan PNG karena pakai autoimun karena sudah autoimun pakai PNG justru makin gatal-gatal lah intinya gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana saya bisa meyakininya untuk bisa terus melanjutkan pakai One More dok gitu. Jadi beliau ini autoimun terus pakai PNG gatal-gatal gitu loh. Intinya gitu dok. Mohon pencerahan sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya karena ini pertanyaan yang sangat kontroversi gitu dok. Silakan dok. Karena paradigmanya PNG atau siapa, saya tidak tahu di yang menyampaikannya siapa. Penjelasannya adalah PNG bisa menyelesaikan, bisa menjadi solusi untuk autoimun. Cuma sebatas di situ. Jadi seolah-olah kalimat singkatnya adalah PNG adalah obat untuk penyakit autoimun. Maka tidak akan ketemu. Sekali lagi, tolong dipikirkan berbeda. Berikan penjelasan proses autoimun itu seperti ini. Artinya apa sekarang? Sama halnya dengan yang terjadi itu saya yakin banget umurnya udah berumur, bukan anak-anak dengan kelainan kulit. PNG dengan ginsengnya bisa memberikan efek antiinflamasi, itu udah pasti. Tapi persoalannya yang bersangkutan, bagaimana makanannya? Ini yang tidak disampaikan dari awal, makanya alhamdulillah kita sudah bisa ketemu. Bagaimana dokter Steve begitu yakin? Karena berawal dari sini. Saya menjelaskan dulu, ini dulunya minum susu kan, susu formula kan, sekarang masih minum susu juga kan, susunya susu sapi kan, walaupun judulnya bukan formula, tapi susu nih, dan hewani. Demikian juga dengan makanan. Bagaimana mungkin PNG akan bisa menyembuhkan ketika yang jelek pun masih ada di dalam tubuh seseorang itu? Ketika konsumsinya masih protein, ketika proteinnya, jadi atau sederhananya gini, akan lebih mudah banget. Ya, tadi saya sudah menyinggung mengenai peradangan. PNG dengan judul painless artinya adalah tidak akan ada galau, tidak akan ada sakit, tidak akan ada peradangan. Maka dikatakan sebagai painless. Dan sepanjang malam, seperti yang dijelaskan sama Prof. Frederick, kalau katakan sepanjang malam, kenapa? Karena takutnya malam itu kita benar-benar lebih terganggu dengan rasa sakit, dengan kegalauan, dan seterusnya, dan seterusnya. PNG sudah jelas-jelas memberikan efek anti peradangan. Tapi yang bersangkutan,
sekali lagi yang bersangkutan masih sama dengan pola yang lama. Mas Pras ingetin lagi, belum merubah polanya. Maka antara yang satu anti peradangan, yang satu lagi dikasih peradangan terus-terusan, kapan selesainya? Jadi yang disalahkan, oh ini PNG, nggak bisa, saya malah tambah gatal. Ingat ya, gatal, alergi adalah peradangan. Alergi adalah sensitivitas seseorang. Sistem imun kenapa sampai terjadi autoimun, itu karena sensi banget. Orang lain tidak terjadi, ingat ya. Oke, sekarang akan dibaliklah sekarang. Ini kepada kasus siapa? Kalau pada kasus yang lain yang tidak autoimun, terjadi nggak seperti ini? Pasti teman-teman akan menjawab, lebih banyak yang tidak terjadinya dibandingkan yang terjadi. Tolong pikirkan baik-baik. Reaksi kulit atau gini, semua produk yang diaplikasikan di kulit, maka wajib hukumnya untuk melakukan skin test, tes alergi. Oke, kita coret dulu, kita jangan supaya ada jembatan, supaya ada perumpamaan. Ketika produk itu krim, wah kalau krim semuanya hafal semua, apalagi di muka, itu pasti dilakukan berkali-kali ujian tes kulitnya supaya tidak terjadi iritasi. Lalu, apakah kita dengan One More tidak melakukan yang sama? Ingat ya, balik lagi sekarang, konteksnya aja krim. Itu pun dilakukan luar biasa. Ingat ya, krim berarti miligram, bukan nano. Bukan nano miligram. Ukurannya, partikelnya bukan nano. Itu pun dilakukan tes agar tidak terjadi reaksi alergi, agar tidak terjadi gatal dan lain sebagainya. Karena produk diaplikasikan ke permukaan kulit. Apalagi permukaan kulitnya bicara krim di wajah. Body lotion untuk tubuh kita sama, pasti akan dilakukan. Bayi mungil kita dengan segala macamnya, minyaknya dan lain sebagainya, itu pasti dilakukan tes alergi. Skin testnya itu dilakukan. Untuk apa? Untuk keamanan. Nah, sekarang kita beralih ke transderma, kita beralih ke PNG. PNG itu nano. Ukurannya kecil banget. Jadi kalau di sana ada panak ginsengnya, ada Korean red ginsengnya, ingat ukurannya nano. Artinya, kalaupun menyebabkan alergi itu kecil sekali. Ketika berbicara kejelekan. Lawannya adalah anti-inflamasi, anti peradangan. Meskipun ukurannya kecil, nano, tapi ketika bicara teknologi nano, maka efektivitasnya sebagai anti peradangan itu dahsyat. Nah, ini yang harus kita pahami sama sekali. Karena masih banyak kejelekan yang terjadi, tidak bisa melakukan perubahan pola, maka terjadi seperti itu. Tolong dipahami baik-baik. Nah, ketika mendapat, ini kasusnya bukan cuma autoimun, jangan salah. Orang yang diabetes, yang terus-terusan minum obat, ini diabetes tipe 2. Minum obat terus-terusan. Diaplikasikan transderma, diaplikasikan apapun produk transdermal dari One More, itu mengalami yang sama. Kenapa demikian? Balik lagi. Sistem di dalam tubuhnya sudah sedemikian rupa, lama dan rusak. Sehingga sensitif sekali. Dia gatal. Gatal lagi. Apa yang saya anjurkan? Jangan stop, lanjutkan. Jangan stop, lanjutkan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan kandungan yang ada di dalam produk-produk PNG akan memperbaiki, positif. Kita tidak ada negatifnya di sana. Sekian tahun dengan autoimun, sekian tahun dengan obat dan lain sebagainya, kemudian sekarang diaplikasikan PNG dan merasa ada gangguan, itu langsung protes. Tapi yang sekian tahun tidak selesai, tidak pernah ada ujungnya untuk penyakit autoimunnya, itu tidak menjadi bagian daripada cerita. Tidak menjadi bagian daripada cerita. Jadi harus dipahami betul-betul oleh teman-teman bahwa kondisi kejadian alergi, iritasi, yang dalam tanda petik bisa dikatakan sebagai hal yang tidak menyenangkan buat
yang melakukan aplikasi transdermal produk One More International, apapun produknya, itu karena kejelekan yang ada dalam tubuh. Sekali lagi, kejelekan yang ada di dalam tubuh. Lalu bagaimana solusinya? Sederhana, ini ada ukuran, katakanlah, mohon maaf. Ini ada ukuran, semoga tidak menggambarkan sesuatu. Kalau ada ukuran seperti ini yang menyebabkan ukurannya seperti ini sampai terjadi kegalauan, sampai terjadi gatal dan lain sebagainya. Kenapa tidak dibagi 2? Kenapa tidak dibagi 4? Kenapa tidak dibagi 8? Kenapa tidak dibagi 16? Artinya, melakukan terapi lagi dengan cara sensitasi. Apa itu sensitasi? Sengaja dikasihkan agar lambat laun akan terjadi kepekaan yang berkurang terhadap sesuatu. Kalau kita sekarang bicaranya PNG, ya PNG ini diperkecil sedikit-sedikit. Sampai nanti orang yang asma, orang yang alergi di medis, itu dites dulu. Ini alerginya terhadap apa? Oh, ternyata alerginya terhadap udang. Maka yang diberikan adalah udang. Atau protein udang. Diberikan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya. Dan ingat, mohon maaf, bukan sehari, 2 hari, bukan 1 bulan, 2 bulan terapinya. Balik lagi, dilakukan penyuntikan lagi, diberikan lagi ekstraknya, diberikan lagi, sampai dia tidak sensitif lagi. Sampai terjadi sampai tidak ada kepekaannya lagi. Betul-betul kebal. Demikian juga dengan ini yang terjadi sama kita. Dilahirkanlah VNG, sudah dilakukan luar biasa, tes alerginya, permukaan kulitnya, tapi ketika terjadi hal yang negatif, aduh tinggal selesai. Apa sekarang bicaranya? Sengaja deh, sebagian. Kebetulan saya tidak, udah habis banget. Belakang masih ada PNG. Artinya adalah, kenapa nggak ukurannya diperkecil? Perkecil dulu, nggak usah pengen, nggak. Mohon maaf sekali lagi, sudah berapa lama sekarang menderita autoimunnya? Kan bukan hitungan hari, tahunan. Sekali lagi tahunan. Artinya untuk merubah ke sana juga perlu waktu. Perlu waktu dan perlu banyak, perlu kesabaran. Ini baru 1 kali nempel terus kemudian terjadi gatal aja udah teriak. Tapi penyakit yang setahunan, bertahun-tahun itu tidak ada komplainnya sama sekali. Padahal kita ingin merubah dari autoimun menjadi tidak autoimun atau merubah lebih baik. Kalau ingin merubah lebih baik, ayo kita bersabar-sabar. Pakai tangga. Sekali lagi, pakai tangga. Lakukan ukurannya kecil-kecil. Oh, masih juga terasa gatal, pindahkan tempatnya lagi. Tadinya ditempelkan 10, oke sekarang kita tempelkan berapa? 5 aja deh. Aplikasikan di 5 tempat. Dan demikian seterusnya. Tidak putus sama sekali. Sehingga PNG-nya tetap masuk. Manfaat anti-inflamasinya tetap didapat oleh yang bersangkutan. Ingat, kata kunci di penyakit autoimun lebih banyak ke peradangan. Saya tidak ingin membahas produk yang lain. Tapi pada dasarnya adalah 1, bicaranya PNG. Mohon catat teman-teman, ini betul-betul catat. Tadi sudah disinggung, hubungan antara autoimun dengan vitamin D. Baru bicara PNG sudah teriak, belum diaplikasikan dekaminnya. Oke, tadi dihubungkan lagi, ternyata ada hubungannya dengan tiroid, dengan paratiroid, hubungannya dengan hormon. Yang diaplikasikan baru PNG. Belum melatonin plusnya, belum omevia-nya. Mohon menjadi pola pikir yang berbeda. Mas Pras, silakan. Saya kembalikan kepada audiens lagi supaya teman-teman bisa lebih mendapatkan beberapa halnya, supaya lebih pemahamannya atau pencerahannya, bukan pencerahan dari Dr. Sio, tapi sama-sama kita bisa nangkep kebersamaannya. Silakan Mas Pras. Baik dokter, terima kasih penjelasannya sangat detail ya mengenai keluhan tadi. Jadi kita harus belajar untuk bersabar karena autoimun yang kita derita lebih lama dibandingkan dengan terapi yang kita mulai baru lakukan begitu. Nah, di sini makin malam ini kayaknya makin seru dok, karena pertanyaannya bertambah terus menjadi sekarang sekitar 42 pertanyaan. Nah, saya akan cepat saja karena saking banyaknya antusiasme dari para
peserta di sini. Saya akan bacakan kurang lebih 4 pertanyaan sekaligus ya, Dok. Yang pertama dari Lambok P. Sianturi, ya, dari Pak Sianturi, Jakarta. Beliau bertanya, Dok, apakah penyakit trombositosis esensial tergolong autoimun? Jika tidak, usul Dok minggu-minggu mendatang bisa didiskusikan materi tentang trombositosis esensial. Kasus ini banyak terjadi di Indonesia, khususnya di RSCM. Di polihermatologi termasuk saya penderita penyakit tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang harus minum obat hidroksiurea seumur hidup. Terima kasih, Dok. Itu yang pertama. Keduanya adalah dari B. Susitok Kerinci Riau. Tadinya saya menderita 7 macam penyakit. Nah, 7 macam penyakit, tapi tidak disebutkan ini, Dok, apa saja penyakitnya. Nah, pertanyaannya, apakah itu bisa tergolong autoimun? Kemudian yang ketiga, dari Popi Jakarta, pasien autoimun RA dengan vertigo hasil lab CRP 0,12 dan saya mengkonsumsi MTX 6 butir per minggu dan folik acid 5 per minggu. Pertanyaannya, apakah saya bisa sembuh? Kemudian patch apa saja yang bisa dipakai dan titiknya apakah obat bisa saya stop sekaligus bila sedang menggunakan transdermal. Itu terakhir ya, masih dari Jakarta juga, Pak Dr. Setio, saya Intan dari Jakarta. Apakah ada tanda-tanda sebelum ke rumah sakit itu autoimun seperti apa? Sehingga tidak sampai salah paham diagnosanya. Terima kasih. Nah, itu 4 pertanyaan dulu, Dok. Mungkin agak terkait, jadi saya sekaliguskan. Silakan dijawab, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pras. Trombositopeni atau trombositosis, kelebihan trombosit maupun kurang trombosit, apalagi sudah bicara esensial atau primer, itu tidak mungkin tidak dikategorikan sebagai bagian daripada autoimun, karena seharusnya tidak terjadi. Trombosit atau platelet, ketika trombositosisnya banyak, sekali lagi, trombositnya banyak, maka agregasi trombosit pun akan sering sekali. Maka lebih mempermudah akan terjadinya flak dan seterusnya. Ini medis banget kondisinya. Demikian juga dengan idiopatik trombosis juga. Sampai terjadi perubahan pada kulit. ITP itu adalah autoimun. Yang saya perlu catat adalah 1, 2, terutama nomor 1 dan ini udah jelas. Pertanyaan nomor 3 adalah rheumatoid arthritis, vitiligo dan adanya gangguan pada ginjal karena kreatinina juga tidak normal. Dan sudah diterapi dengan, demikian juga dengan yang pertama, sudah diterapi dengan obat kemo. Itu sudah automatically adalah autoimun. Yuk kita berpikir sekarang, saya pengen banget sama bismillah ya, kita sama-sama nih, kita punya doa 633 orang, kita punya doa. Kasus pertama dan kasus ketiga, yuk kita selesaikan karena sudah mengkonsumsi, sekali lagi ini pasti sudah mengkonsumsi obat kemo. Yang satu tiourasil, yang satu lagi methotrexate. Seperti yang saya singgung. Dan hasilnya kapan? Malah nanti akan bertambah lagi nih. Bagus, ada pertanyaan kedua, saya sudah 7 macam penyakit. Apakah saya autoimun atau tidak? Tadi saya sudah menyinggung, kita semuanya mengarah ke, sekali lagi, kita sudah mengarah ke autoimun. Apalagi sudah dengan kondisi, ini 7 macam penyakit, artinya begini maksud saya. Salah dan benar kita koreksi. Sudah ada ini, sudah ada itu. Berarti apa? Banyak sistem yang, banyak sih, 7 sistem lah katakanlah. Kalau penyakit itu katakanlah sistem. Satu sistem yang rusak aja, sistem lain pasti rusak. Apalagi ini 7 sistem yang rusak dalam tubuh seseorang. 7 penyakit. Maka sistem pertahanan tubuh juga udah kewalahan. Dia pasti akan protes juga. Nah, persoalannya adalah orang akan sadar nggak, ini pertanyaan nomor 4, orang akan sadar nggak adanya autoimun di dalam tubuh seseorang? Sama lah dengan penyakit lain.
Ada orang yang bangga, dok, tensi saya 180 loh dok, tapi saya nggak ada keluhan. Saya nggak ada pusing, nggak ada begini, nggak ada begitu. Tidak ada keluhan sama sekali. Padahal tensinya tinggi. Ingat, kalau tensi tinggi berarti ada sistem yang terganggu. Paling tidak kardiovaskuler terganggu. Jantung berat banget. Dengan tekanan yang tinggi di perifer, di badannya, yang diukur kan tekanan darah kan di tangan kita. Berarti di sini tekanannya tinggi. Yang mompa jantungnya. Ketika di sini tinggi, maka pompanya juga berat banget. Ketika jantung berolahraga, sekali lagi jantung berolahraga, maka hasilnya adalah gagal jantung. Tidak berfungsi lagi sebagai pompa. Nah, sama halnya dengan yang dipertanyakan, apa ada gejalanya nggak? Mudah-mudahan yang keempat bisa menerima apa yang saya ingin sampaikan. Jangan nunggu gejala. Kita lagi diskusi sekarang. Jangan nunggu saya sakit atau tidak, atau salah. Salah tadi kan khawatirnya salah. Gak usah. Yang penting kita jaga, kita paham bahwa protein hewani, mulai dari susu formula yang kita kasihkan atau kita konsumsi karena kita tahu cerita dari orang tua kita, ini sudah menggiring kita ke autoimun. Maka malam ini kita diskusi untuk merubah. Jangan sampai timbul gejalanya, kita sudah rubah. Harus kita rubah. Saya ingin 1, 2, 3 trombositosis esensialnya, kemudian 7 macam penyakit. Di sini ada rheumatoid arthritis dengan vitiligo, jelas-jelas dengan autoimunnya, terapinya juga dengan kemo. Ayo kita lakukan yang kita diskusikan sekarang. Stop total. Sekali lagi ini pembicaraannya, Mbak. Stop total. Seluruh protein hewan. Jangan ada satu tetes pun. Sekali lagi, jangan ada satu tetes pun protein hewan. Ketika kita bicara telur berarti hewan. Ketika bicara kue dibuat dari telur berarti itu protein hewan. Tidak ada cerita. Harus tidak bersahabat lagi dengan protein hewan. Harus tidak bersahabat lagi dengan, mohon maaf sekali lagi, makanan enak. Harus dirubah. Ini yang dikatakan sama Mas Pras, merubah pola untuk bisa menyelesaikan penyakit autoimun. Ya, tadi sudah tergambar. Jadi yang pertama adalah betul-betul makanan dietnya atau makanan sehari-harinya harus benar-benar sehat. Sehat itu adalah buah. Sehat itu adalah sayuran. Sehat itu adalah kacang-kacangan. Sehat itu adalah biji-bijian. Sehat itu adalah ubi-ubian. Apalagi kalimat belakangnya pakai organik. Waduh. Saya dengan teman saya di Surabaya lagi merintis bagaimana petani masuk di UKM kemudian diaplikasikan semuanya dalam organik dan sehat untuk penyakit autoimun. Kita baru berbicaranya di makanan. Hanya berbicara di makanannya saja, kita sudah harus berpikir ke sana. Sudah mendapatkan satu kesempatan untuk terapi. Kesempatan untuk mendapatkan penyelesaian. Kemudian, matahari. Ingat ya, gambaran yang tadi sengaja, dan itu memang dibincangkan di pembicaraan mengenai autoimun. Makin kuat kita mendapatkan matahari, berarti kita harus punya yakin makin kuat kita mendapatkan vitamin D aktif. Dan vitamin D aktifnya inilah yang akan membantu untuk pemulihan baik trombositosis esensial maupun rheumatoid arthritis dan seterusnya. Dekamin mutlak seperti yang tadi digambarkan sama saya. Dan awalnya kita berbicara di matahari. Sunshine, sinar matahari. Ketika kita mengaplikasikan itu, ini banyak sekali nih, apalagi yang kena psoriasis. Coba perhatikan orang yang kena psoriasis, ya. Semuanya sudah berlilin-lilin nih. Zat tanduknya di tubuhnya tuh udah luar biasa, gatalnya luar biasa. Seluruh tubuh, bahkan bukan cuma yang berambut. Tapi coba perhatikan mukanya. Sekali lagi, coba perhatikan mukanya doang lah. Mukanya dan tangannya.
ini sehat loh. Tidak kena psoriasis. Kenapa sehat? Karena ini berhubungan dengan matahari. Nggak mungkin dia bisa menutupi seluruh bagiannya berjalan seperti ini, tidak mungkin. Demikian juga dengan tangan. Dia masih bisa bergerak, pasti tangan ini akan dipakai, dan ini akan bersentuhan dengan matahari, dan sehat. Nah, saya ingin kasus trombosis esensial, rheumatoid arthritis, vitiligo, berjemur sampai berkeringat. Bukan berjemur sampai berkeringat, saya ralat. Berjemur sampai mandi keringat. Untuk mendapatkan vitamin D. Itu baru satu. Nah, one more, menyediakan Decamin. Berarti aplikasikan Decamin. Udah dua nih sekarang kita bicara. Yang tadi kita banyak bicara mengenai PNG. Terus kemudian melatonin. Kenapa? Karena hormonal. Kemudian omevia. Ini udah 4 produk kita masuk. Oh, ternyata pasien yang nomor 1 adalah laki-laki. Maka saya akan anjurkan lagi dengan Gentleman Night. Ternyata yang rheumatoid arthritis, vitiligo, kreatinanya jelek, wanita, saya akan anjurkan lagi dengan Ladies Night. Dan setiap sakit pasti perlu. Tadi saya katakan buah artinya buah-buah. Buah ada di dalam Slim Style. Isinya buah. Maka ketika kita mengkombinasikan, artinya ada usaha banyak nih. Sekarang, mohon maaf sekali lagi. Mau bersandar pada obat kemo, mau bersandar pada obat yang sudah ada, atau kita sekarang berusaha, oke, sekarang didampingi, silakan. Karena ada parameter di sana, ada parameter urium kreatinin, ada parameter pemeriksaan yang silakan. Tapi rubah, jangan satu aspek, karena tidak menyelesaikan. Karena berlama-lama dengan seperti ini, mohon maaf sekali lagi, akan muncul lagi autoimun yang lain. Sistem imun akan menyerang ke sistem yang lain yang tidak lemah, ya, atau yang belum lemah. Ketika sekarang sistem perdarahan, dalam hal ini adalah sel keping darahnya yang dipermasalahkan, maka nanti terjadi darah merahnya, terjadi leukositnya, terjadi leukemi, dan seterusnya. Semuanya akan terjadi dalam tanda petik patologis, atau terjadi kelainan. Nah, ini yang akan diantisipasi karena berbicaranya di autoimun. Serangannya dari dalam, bukan dari luar. Demikian juga dengan rheumatoid arthritis. Ini sudah rheumatoid arthritis kena, vitiligo berarti kulitnya sudah terganggu, kemudian kreatininnya berarti ginjalnya diserang. Akan nambah lagi nih, apalagi yang bicara 7 macam penyakit. Apakah autoimun atau tidak? Gejala autoimun, nggak usah hiraukan itu. Kita sudah tahu sekarang, kalau kita ingin sehat, kalau kita ingin tidak kena autoimun, maka kita harus merubah pola dan manfaatkan produk-produk yang ada di One More Internasional. Makin kombinasi, makin luar biasa. Dari sisi komposisi, dari sisi perbedaan kandungan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, saya sembuh nggak ya? Saya bisa sembuh atau tidak? Balik lagi tadi Mas Pras sudah mengingatkan, sabar. Artinya harus ada periode yang bisa kita jadikan acuan. Harus mau. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ketika bicara bulan, ini saja berapa lama sakitnya? Saya yakin banget kalau jujur masih akan sedih banget ngomongnya, karena udah tahunan. Nah, sekarang kita ikutin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Komitmen dengan 6 bulan. Itulah kenapa resep hidup tersedia bicaranya adalah paket termahal, paket terbanyak dari sisi produk, paket termurah. Ini yang harus diluruskan buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Paket tertinggi dari sisi angka itu adalah paket termurah untuk terapi. Karena ketika dihitung, ketika dibagi, ternyata pernya itu jauh lebih murah. Jauh lebih ekonomis. Tapi ingat, kita perlu berapa bulan. Maka paket yang, mohon maaf, tolong diralat, bukan paket termahal itu. Tapi paket yang paling pas. Dari sisi harga, jauh dibandingkan dengan paket di bawah, paket yang rendah katakanlah. Tapi ketika perlunya lama, kan kita, ini bukan batuk pilek yang cuma 1 cure, 3 hari, 4 hari, bukan. Demikian juga dengan sakit yang lain. Perlu waktu, perlu sabar, perlu
Mohon maaf kalau dikatakan, kalau berobat ke yang medis tidak pernah dihitung sama sekali angkanya. Kita alokasikan berapapun, diminta beli, mohon maaf, obat yang lebih canggih dari obat kanker yang lain juga pasti akan diusahakan. Nah, ini yang saya katakan, ini yang diingatkan sama Mas Pras, rubah pola pikir kita, pola pilihan kita, pengobatan kita. Yuk kita gunakan transdermal. Oh, saya jadi gatal. Sederhana. Gatal berapa menit nih sekarang kita aplikasikan di permukaan kulit, kita tempelkan di permukaan kulit transdermal dari One More International. Kemudian terjadi sesuatu, angkat. Tapi paling tidak masuk loh sekian menit. Oh, pakai melatonin plusnya tidak tidak bisa bertahan sampai 8 jam. Nggak apa-apa. 1 jam angkat. Tapi sudah masuk loh. Itu artinya adalah tetap mendapatkan keyakinan saya ingin mendapatkan kesembuhan melalui transdermal. Polanya dirubah. Tapi ketika disuruh makan konsumsi tiaurasil aja, tidak ada komplain meskipun terus-terusan. Disuruh minum metotrexat, nggak ada komplain. Nah, sekarang ada sesuatu komplain dengan PNG atau dengan ini berhubungan dengan yang lain. Gak usah komplain, lanjutkan. Ini ada alergi, ini ada gatal, lanjutkan. Ukurannya kecil, periodenya juga dikurangi atau lamanya dikurangi. Dengan tingkat kesabaran demikian, maka berikutnya, minggu berikutnya atau hari berikutnya, kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Jadi sekali lagi Mas Pras, pertanyaan 1, 2, 3, 4 saya kira terjawab. Yakin dengan autoimunnya nomor 1, yang nomor 7 juga kemungkinan untuk terjadi autoimun. Rheumatoid arthritis vitiligo pasti autoimun dan saya berharap betul-betul 1, 2, 3 saya ingin betul-betul merubah. Ingin transdermal dari One More International bisa membantu. Tidak lagi dengan obat kemo. Tidak lagi dengan obat. Ayo, kita mau damai kombinasi, kita mau damai seperti apapun, yuk kita lakukan. Tapi transdermal dari One More masuk. Terakhir, simptom, gejalanya. Tidak usah bicara simptom. Kita semuanya mengarah ke sana. Kita justru sekarang momentum kita untuk merubah kita. Merubah supaya kita tidak terkena autoimun. Semua orang yang sering pegel, apalagi sekarang kita, orang yang sering lemas, orang yang sulit dengan konsentrasi, mudah lelah, itu mengarah ke autoimun semua. Tapi pemeriksaan yang akan menentukan, kita tidak usah ke sana. Yang paling perlu adalah kita merubah yang dipesankan sama Mas Pras. Polanya kita harus sehat, polanya tidak boleh sakit. Apalagi sakitnya sakit autoimun. Nggak usah jauh-jauh, dengan air minumnya saja. Air minum kita rubah dari sisi volume, dari sisi apa, itu sudah memperbaiki kita. Oke, silakan Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras, kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Ini kalau makin malam perasaan pertanyaan terus-terusan datang ini, udah mencapai 53 pertanyaan ini dok. Jadi mohon izin Bapak Ibu, karena tadi mungkin sebetulnya jawaban dokter itu sudah mewakili dari beberapa pertanyaan yang harusnya saya bacakan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ganda dokter, terkait beberapa jenis autoimun seperti lupus. Kalau lupus harus pakai apa dok? Kemudian ya, jadi intinya kita tidak perlu jelaskan lagi karena tadi dokter sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu artinya sudah aplikasikan produk dan rubah pola. Jadi rubah pola, aplikasikan produk. Nah, yang kedua banyak juga ini dok yang bertanya tentang ini saya harusnya pakai apa, terus ini saya harusnya pakai apa. Jadi masih apa ya, pola pikirnya itu masih dibandingkan dengan obat. Jadi sekali lagi tidak perlu saya minta untuk Pak Dokter menjawab karena kasihan nih ada beberapa pertanyaan yang lebih harus kita sampaikan ke dokter. Jadi intinya Bapak Ibu mulai sekarang tidak ada pola pikir lagi harus pakai apa. Artinya transdermal sebisa mungkin kita kombinasikan semua macam produk. Kalau ingin cepat sembuh, karena sudah jelas tadi disampaikan oleh dokter bahwa One More ini sistemnya adalah terapi menggunakan teknologi nanowave.
Nah, itu. Jadi tidak perlu dijabarkan lagi. Jadi jangan nanya lagi ini pakai apa ya lebih efektifnya. Ya lebih efektif pakai semua kalau bisa begitu. Jadi kalau nanti saya bacakan satu persatu ini kasihan pertanyaan yang lain gitu ya. Jadi ini kita ringkas saja. Saya pikir ini adalah karena waktunya sudah 21.38 Dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir tetapi kita Siap, rangkap siap. saja karena sudah malam ya. Walaupun nanti memang kita agak mundur setengah jam ya, 30 menit. Jadi ini pertanyaan terakhir terkait dengan materi malam hari ini. Pertama yaitu mengenai susu, Dok. Jadi Oke. ini dari Ibu Leli Kuningan, Jawa Barat. Bagaimana solusinya pengganti untuk anak yang masih konsumsi susu formula selama 5 tahun, dokter? Itu Oke. susu. Kemudian yang kedua juga masih sama juga kaitan dengan susu juga sama. Jadi intinya bagaimana kalau memberhentikan susu untuk anak itu yang sudah terlanjur bertahun-tahun begitu. Intinya mengenai konsumsi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Bapak Roji, Lampung Timur ya. Assalamualaikum dokter. Saya Pak Roji dari Lampung Timur. Ini ada pasien diabetes setelah ditempel PNG, ia mengalami diare sampai badannya lemah. Bagaimana cara biar berhenti diarenya? Sebaiknya terus lanjut apa jeda dulu? Nah ini sama juga ini. Kasusnya mungkin Ya. seolah-olah PNG ini jadi bikin diare atau seperti apa gitu kan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Harumi Muklis ya dari Kecamatan Pusako, Sri Indrapura mengenai vertigo pigmen ya, vitiligo adalah pigmen yang mati di kulit kita. Nah, kemudian ini kalau harus pakai produk One More, apakah kita juga harus menghentikan obat yang sudah dipakai? Nah, itu. Kemudian ini pertanyaan sangat panjang ya dari Pak Putra Susanto dari Medan. Assalamualaikum, saya Putra Susanto dari Medan, izin bertanya. Satu, ada dua pertanyaan ini dok. Apa penyebab terjangkitnya penyakit kelenjar getah bening di leher? Makanan apa yang harus dihindari dan bagaimana solusi sebaiknya? Dua, saya sering mengalami kram di bagian perut atas bagian kanan dan kiri. Itu masalahnya apa ya dok? Dan bagaimana solusinya? Dan terakhir, ini mungkin terakhir ya dok ya, karena waktu sudah malam. Saya mengalami penyakit trigger finger ya. Jari saya jadi bengkok dan terasa apabila hendak dibetulkan. Apakah ini ada kaitannya dengan masalah autoimun? Nah, kembali lagi nanya ini, di mana lagi tempat penempelannya? Jadi masih bingung cara tempat nempelnya lagi. Jadi mungkin itu dok pertanyaan-pertanyaan, karena kalau saya baca semua udah 53 pertanyaan. Sekaligus saya mohon untuk dokter untuk memberikan closing statement kita malam hari ini. Silakan dokter. Baik. Terima kasih Mas Pras. Bapak Ibu kalian, saya mohon maaf sekali lagi karena kita tadi terlambat kegiatan di luar, tapi paling tidak ini mewakili, mudah-mudahan bisa menjawab mengenai susu dan bagaimana susu buat anak-anak kita dihentikan. Susu itu tidak hanya susu sapi. Susu itu kedelai. Susu itu susu kacang. Susu itu jus buah. Mungkin karena buah jadi tidak disebut susu. Jus. Artinya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kecil kita ini tidak diajarkan yang lain. Kenapa? Karena Bapak Ibunya juga nyusu. Minum susu. Kenapa? 4 sehat 5 sempurna. Keluarlah susu. Jadi seolah-olah itu adalah sudah tidak bisa dipisahkan. Seolah-olah tidak bisa, padahal tidak. Makanan atau nutrisi itu bisa diperoleh dari tempat lain. Protein ada di tempat lain. Kalimat yang luar biasa yang selalu saya pegang, tidak ada satupun yang istimewa yang berasal dari hewan. Untuk manusia. Tidak ada yang istimewanya sama sekali. Tapi dibanggakan
Hanya luar biasa. Wah, nutrisinya, gizinya. Nanti kalau anemi harus hewani. Seolah-olah itu. Tidak. Ibu, bapak sekalian, ini sudah 5 tahun anaknya. Artinya 5 tahun betul-betul dengan susu formula. Betul-betul dengan susu yang sekarang kita bicarakan. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada pilihan. Sekarang coba kita kombinasikan yuk. Tadinya susu formula berasal dari sapi, coba sekarang susu soya. Atau kombinasikan dulu susu sapi yang sudah ada, susu formula yang pertama, susu formula yang kedua karena mengandung soya. Gabung jadi satu. Nanti digeser. Ketika digeser maka akan didapatkan. Demikian juga dengan alternatif. Artinya adalah masa sih cuma susu doang, udah 5 tahun. 5 tahun loh. Kan berarti ada makanan lain. Nah, perbanyaklah di makanan lainnya. Perbanyak lagi. Saya yakin kalau ke tumbuh kembang atau ke dokter anak pasti banyak ceritanya. Saya bukan dokter anak. Tapi dalam pemikiran saya, ini harus nutrisinya harus lebih banyak. Tapi tidak dengan susu hewani. Tidak dengan hewani saja. Saya keras kalau udah berbicara di sini, apalagi kita khawatir bang sakitnya. Karena kita ingin menyetop susu formulanya. Bergeser, bertahap, bila perlu dicampur dulu, sampai akhirnya dia bisa dengan susu formula tanpa hewani. Karena akan mengarah ke sana. Itu adalah ke sana. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini adalah diabetes. Diabetes kemudian menyebabkan diare. Ingat, pasien diabetes, pasien sakit yang serius, komplikasinya sudah kemana-mana, berarti pencernaannya juga dalam tanda petik, pasien mengalami gangguan. Ketika diaplikasikan dan yang diaplikasikan selalu hanya PNG. Jadi otomatis musuh kita atau pintu masuk kita yang disalahkan adalah bukan PNG betul-betul. Padahal untuk kasus diabetes kita sudah berapa kali membahas diabetes. Apa sih yang harus dilakukan? Stop makanan berbasis hewan, sama dengan autoimun. Stop kolesterol, stop lemak. Makanan dengan lemak, makanan dengan kolesterol, ini akan membunuh atau memperburuk pencernaan pada pasien diabetes. Automatically. Bukan cuma flak atau aterosklerosis yang terjadi pada pembuluh darah. Di pencernaannya sendiri jelek. Ketika PNG masuk, maka terjadi detox, pembersihan pencernaan. Diare itu adalah pembersihan pencernaan. Dan coba tanyakan sekarang, apa yang keluar ketika ditempelkan PNG? Diarenya seperti apa? Warnanya hitam, bau luar biasa. Itu baru PNG, belum melatoninnya, belum omevianya, belum slim style-nya, belum kombinasi vitaminnya, B12 plus dekamin. Kalau itu dikombinasikan, maka diarenya atau detoxnya atau reaksinya dari tubuhnya untuk pembersihan pasti akan lebih ramai. Saya malah bersyukur terjadinya diare, terjadinya pengurasan saluran pencernaan. Ketika makan buah, ketika makan sayur lagi, maka akan diserap sempurna. Diabetesnya sudah selesai. Nah, ini kasus-kasus semacam ini yang harus kita paradigma seperti ini seolah-olah tidak cocok buat saya, seolah-olah efek samping, seolah-olah detox yang berlebihan, seolah-olah healing crisis. Nah, ini harus diluruskan. Harusnya kita terima. Nah, balik lagi sekarang, terjadi diare, nempelnya berapa hari? Kalau dia terjadi diare karena ditempel 2 hari, oke. Untuk berikutnya jangan 2 hari deh, 1 hari aja terus copot. Masih juga bisa nggak 12 jam copot. Itu adalah periode untuk bisa pemahaman dan tidak hanya PNG. Harus kombinasi dengan yang lain karena kandungannya beda. Kalau yang pasien diabetes ini laki-laki, tolong tambahkan dengan gentleman night. Kalau perempuan, tambahkan dengan ladies night. Karena akan beda. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi adalah menyangkut mengenai vitiligo lagi. Obat apa yang diaplikasikan dan lain sebagainya. Ini stop aja obatnya. Nggak usah ragu dengan untuk menyetop ini. Kalau saya, tapi kalau masih ingin kompromi silahkan. Obat untuk menyelesaikan vitiligonya dikurangi. Kombinasikan dengan produk-produk dari Warma Internasional, Transdermal. Kombinasikan. Dan pilihan di produk bahan mornya juga tidak satu.
Ingat ya, autoimun vitiligo. Ingat ya, vitiligo berarti ada gangguan melatonin, ada gangguan hormonal, ada gangguan pigmen. Pigmen juga terbentuk atas kerja hormonal. Maka masuk melatonin plus, masuk omevia, PNJ sudah nggak usah diceritakan lagi. Ketika dikombinasikan, siapa nih laki-laki, perempuan, sama penjelasannya. Itu yang keempat. Yang kelima ini tidak ada hubungannya, tapi yang saya bicarakan adalah kelenjar getah beningnya. Ketika kelenjar getah bening ini aktif sekali lagi nih, benjolan di sinilah. Mohon maaf ya, kalau sakit gigi berarti ada benjolan di sini. Nanti ketika kita flu berat, benjolannya di bagian belakang, di bagian bawah rahangnya. Itu adalah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu di seluruh tubuh kita ada. Dan itu adalah sistem pertahanan tubuh kita. Membesar berarti dia bekerja. Lagi memproduksi prajurit, lagi membuat senjata. Tidak negatif. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Saya akan hubungkan dengan kasus yang orang yang sama, karena dia sering kram. Maka kalau ini diperiksa, sekali lagi, kalau ini diperiksa dan kita lagi membahas autoimun, maka dekat sekali dengan mengarah ke autoimun. Karena saya katakan diperiksa, nanti kita akan yang pastinya adalah pemeriksaan. Balik lagi sekarang, kenapa aktif kelenjar getah beningnya? Karena ada musuh. Karena ada reaksi dari luar. Ada rangsangan dari luar sampai kelenjar getah beningnya aktif. Kenapa sampai terjadi kram dan lain sebagainya? Ini sudah mewakili adanya perburukan di sistem. Sensitif nih, kram. Ototnya tiba-tiba, kram itu adalah otot yang tiba-tiba kontraksi. Tidak diinstruksikan tapi kontraksi. Berarti ada sesuatu. Sakit lagi. Bagaimana jalan keluarnya? Balik lagi tadi, Mas Pras mengingatkan, rubah pola. Ada makanan yang menyebabkan kelenjar getah bening ini jelek. Ada makanan yang menyebabkan dia kram. Rubah polanya. Yang tahu siapa? Yang bersangkutan. Dr. Sio tidak tahu, Mas Pras tidak tahu, Pak Yulis tidak tahu. Terakhir, trigger finger. Kaku nih. Ketika kita berbicara di asam urat, ada kristalisasi asam urat di dalam persendian kita. Tendonnya, ligamennya menjadi kaku luar biasa karena sehingga terbentuk trigger finger. Pertanyaan saya atau penjelasan saya lagi, balik lagi, apakah yang sakit hanya ininya saja? Hanya jari-jarinya saja? Ini mudah-mudahan masih ada 555. Saya punya kebiasaan sederhana. Ini kalau orang lain peregangan sampai luar biasa. Coba lakukan peregangan hanya tangan kita doang. Diregangkan sedemikian sampai terasa pegal, sakit. Itu sudah terapi buat kita. Nah, Pak Bu Siti, dikeraskan Bu Siti, dikeraskan kita tegangnya, diketegangnya, si tangan ini ditegangkan betul-betul sampai keras, sampai terasa. Itu kita menghindari terjadinya trigger finger, sehingga betul-betul ini masih bisa berfungsi. Ini baru bangun tidur aja, udah nggak bisa buka nih tangan. Karena tidak pernah diregangkan, karena terlalu banyak asam uratnya, terlalu banyak, sakit banget. Kalau ini dilakukan terus-terusan, sekali lagi, hanya untuk diregangkan, peregangan tapi hanya jari doang, jari kita doang diregangkan sampai ngerasa sakit, itu akan didapatkan manfaat buat kita sama-sama. Trigger finger tidak akan terjadi. Pertanyaan berikutnya, ditempelkan di mana? Diaplikasikan di sebelah mana? Produk, saya udah jelaskan, harus kombinasi. Karena kemungkinan asam uratnya tinggi. Meskipun pemeriksaan asam urat di dalam darahnya normal. Asam uratnya tinggi berarti bergandengan dengan kolesterol, berarti bergandengan dengan yang lain. Jadi ketika sakit finger, ini hanya protes yang ngasih tanda, ngasih kabar ke kita. Wahai majikanku, badan ini udah rusak banget loh. Mas Pras akan keras, segera one more, segera manfaatkan produk trigger finger. Nah, berbicara aplikasinya di titik mana atau di sebelah mana, ini kita bicara transdermal melalui permukaan kulit. Jadi sebetulnya di kulit yang manapun bisa. Tapi ketika yang bermasalah adalah, mohon maaf ya, adalah 5 katakan. Ternyata jari manisnya nih sekarang. Karena rata-rata banyak di jari manis. Jari manisnya misal, ya tidak salah kalau kita mengaplikasikan di jari manisnya. Tapi ingat, tidak mungkin hanya satu produk. Jadi kalau seluruh produk di jari yang sekecil gini, manfaatnya kapan? Dan sakitnya bukan cuma
jari manis ini, sakitnya adalah tubuhnya. Jadi silakan sentuh juga di sini. Saya pernah ngelihat ada yang dipotong kecil-kecil sampai ditempelkan di jarinya. Sah-sah saja, tidak ada salahnya. Tapi ingat, yang sakit itu bukan trigger finger doang, bukan jari doang. Yang sakit itu tubuhnya. Jadi pelipis bisa digunakan. Sekali lagi, pelipis bisa digunakan kanan kiri. Dahi bisa digunakan seperti hanya anjuran di melatonin plus. Kalau sudah ada anjuran seperti itu dan pakai atau dan lain sebagainya, terus kemudian ada katakan patokan jamnya 8 jam harus di-stop. Ingat ya, time release. Berarti setelah 8 jam itu sudah dirilis semua manfaat daripada yang ada di melatonin plus. Ketika ditempelkan lagi, ketika masih menempel pun, ini penelitian. Sama hanya dengan gentleman night, sama dengan ladies night. Kenapa dibatasi 8 jam? Karena sudah dirilis semua selama 8 jam itu. Sisanya apa? Sisanya tutup atas dan glue-nya saja. Lemnya saja. Materinya sudah masuk. Ingat ya, transdermal. Selama kulit itu utuh, selama kulit itu bagus, maka akan masuk. Jadi, ketika kita bicara trigger finger, tempelkan di banyak. Saya senang banget kalau teman-teman udah mulai berani menempelkan lebih banyak. Dalam tanda petik, tidak bicara diare lagi, tidak bicara gatal lagi. Karena kasus gatal, diare, dan apapun judulnya, itu relatif kecil sekali dibandingkan dengan kesuksesan yang diperoleh oleh One More, oleh teman-teman yang lain. Kasus hasil yang dahsyatnya, yang bagusnya jauh lebih banyak. Itulah kita perlunya penjelasan, itulah kita perlunya pertemuan seperti ini. Ingat ya, Dr. Sio bukan ahli. Mari kita belajar sama-sama. Sekali lagi, mari kita belajar sama-sama, dan kita, yang paling kuat dari kita adalah doa kita. Doa semua nih. Sekarang berapa sekarang? Masih 533, kita berdoa semua. Yuk kita selesaikan tadi kasus-kasus ini. Tapi dengan bareng-bareng kita. Punya keyakinan yang sama-sama. Ya Allah, ya Tuhan, bantu saudara kita yang sakit ini. Produk One More menjadi bagian daripada usaha kita. Dan usahanya tidak satu, tidak bersandar ke PNG, tidak bersandar ke produk. Tapi yang tadi, kalau sudah jelas ada protein hewan, kalau sudah jelas bicaranya kolesterol, kalau sudah jelas ini, maka itu harus dilakukan usaha-usaha itu. Demikian juga dengan peregangan. Stressing itu luar biasa. Hanya hitungan, Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan. Hanya dalam hitungan 5-10 menit saja kita melakukan satu stressing, otot kita diregangkan, dikontraksikan dengan sengaja, itu sudah banyak memberikan satu perubahan. Sekali lagi saya mohon maaf Mas Pras, mohon maaf banget karena kita kelewat waktunya, tapi di minggu depan kita usahakan lebih jauh, lebih pas, karena ada Dr. Kintoko. Closing statement dari saya sederhana Bapak-Ibu sekalian. Jangan meningkatkan jangan meningkatkan pertanyaan yang banyak, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Kenapa? Karena di pengobatan lama kita tidak bertanya. Sekali lagi, kita tidak bertanya di pengobatan yang lama. Itu yang dikatakan sebagai Mas Pras, rubah pola. Di pola yang lama kita tidak bertanya, bahkan satu pertanyaan pun tidak muncul. Ketika Transdermal One More Internasional kita diskusikan, pertanyaannya banyak sekali. Jangan menimbulkan keraguan. Lebih baik kita mencari, dan mencarinya bukan ke Dr. Setio ya, bukan ke saya loh. Mencarinya kita sama-sama mencari supaya keyakinan itu kuat banget. Ketika kita dapatkan, oh ternyata transdermal itu luar biasa. Buka semua transdermal, cari informasi mengenai transdermal. Cari mengenai teknologi yang dipakai untuk transdermal terakhir oleh One More Internasional. Ketika itu didapatkan, maka kita punya keyakinan yang jauh lebih tidak luntur, tidak mudah goyang keyakinan itu. Mungkin itu Mas Pras, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ini. Saya tidak bisa berkata-kata lagi karena fantastik, saya senang banget. Masih bisa silaturahmi, masih luar biasa. Minggu depan Ibu Siti, saya ingatkan karena ini di screen yang sama ya. Pak Habib, Pak Nik, ini nih saudaranya Pak
Amri Yusra nih, Nikisit. Nah nih, berarti Amri Yusra dan Yusri. Iya, Yusri. Luar biasa. Jadi demikian juga Pak Imam dari Tulungagung saya lihat, Pak Fauji dari Lampung, Pak Fandi saya lihat, Pak Martinus saya lihat juga, sama Bu Sari, Astuti, Bunda Maria saya lihat, Bu Sunia dari Makassar, ini luar biasa. Pak Jailani dari Palembang, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Pras, Pak Wahyu Wahyuni, terima kasih banyak semuanya. Tidak disebutkan satu-satu karena di dalam layar yang sama. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya keras, kalau saya berlebihan, itu karena kekurangan-kekurangan saya. Saya masih belajar dan belajar lagi. Mas Pras, thank you so much. Pak Julius, terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dokter Setio. Luar biasa sekali malam Luar hari ini. biasa. Pencerahannya sangat-sangat Masya Allah, dahsyat sekali. Kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Setio yang telah membagikan ilmunya, pencerahan malam hari ini. Penjelasan tentang sebuah teknologi yang sangat revolusioner dan solusi-solusi untuk kesehatan kita. Mari kita ketikkan angka 999 untuk Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, intinya kalau boleh saya menyimpulkan bahwa mulai saat ini sudah ada teknologi yang telah diusung oleh One More International melalui referensi maupun rekomendasi oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Jadi kita tidak perlu bertanya lagi di mana cara nempelnya, kemudian pakai apa baiknya, terus kira-kira efektif atau tidak. Intinya transdermal ini apapun penyakitnya, segera lakukan perubahan. Segera melakukan perubahan dari mulai pola yang tadi disampaikan oleh Dr. Setio, pola mindset kita, pola pikir, pola makan kita, dan yang terakhir pola cara mengobati diri kita. Karena cara mengobati yang efektif itu adalah muncul dari cara pola pikir kita. Terima kasih Dr. Setio. Kita doakan semoga dokter sehat selalu di Pontianak sekarang ya. Semoga di sana sehat, selamat. Nanti sampai ketemu lagi kita di Bogor. Dan kita insya Allah Bapak Ibu, minggu depan jangan Anda lewatkan. Ya, acara yang tentunya sangat ditunggu-tunggu karena akan ada dua pembicara yang sangat luar biasa, kolaborasi antara Dr. Raden Setio Budi Prayitno dan juga seorang ahli ya yang memang membidangi tentang transdermal, yaitu Dr. Kintoko, Profesor Dr. Kintoko. Jadi untuk malam minggu jangan Anda lewatkan, undang sebanyak-banyaknya untuk hadir di acara Zoom seperti malam hari ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi. Kesalahan dan kekurangan adalah milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses bersama One More. Terima kasih dokter. Sekali lagi terima kasih Pak Amri.